Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab kuis nomor 1 yang berisi tentang bagaimana proses terbentuknya iman pada diri seseorang agar bisa istiqomah. Menurut saya, agar tetap istiqomah bisa diraih dengan 3 cara, yaitu muraqabah, muahadah, dan muhasabah. Muraqabah adalah selalu merasa bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan ada kontrol dalam diri. Muahadah berjanji melaksanakan pekerjaan atas nilai kebenaran, bertekad untuk tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dan muhasabah adalah mengevaluasi setiap perkara yang sudah kita lakukan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu dikerjakan secara terus-menerus walau sedikit. Lakukan suatu perkara yang baik secara terus-menerus biarpun sedikit dan pilihlah lingkungan baik agar kita memiliki ketetapan hati untuk terus beristiqomah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Pramana Ramadan dengan NIM 2408020008. Ingin menjawab pertanyaan soal nomor 2. Apakah kalau seorang beriman sudah pasti takwa? Bagaimana sih penjelasan dan bagaimana penjelasan secara Al-Quran? Saya akan menjelaskan secara pendapat saya pribadi. Ya, kan iman itu merupakan kendaraan kita untuk mencapai ketakwaan. Sehingga seorang itu untuk bertakwa tidak mungkin tidak memiliki iman. Walaupun orang itu beriman, belum tentu orang itu bertakwa, karena iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, walaupun dia melakukan semuanya, dia percaya sama Allah, dia mengucapkannya, tapi kalau dia tidak bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka orang tersebut belum bisa dikatakan bertakwa. Karena ketakwaan itu merupakan suatu perbuatan seorang umat muslim untuk taat menjalani ibadah atau mematuhi segala perintah Allah, yaitu menjalankan tugasnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya. Bagaimana penjelasan secara Al-Quran akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang orang beriman dan bertakwa. Di antaranya ada surat Al-An'af ayat 29 yang bermakna, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bermakna, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Mungkin sekian itu dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muklas Syahputra Lubis dengan NIM 2408030060. Saya berasal dari Prodi Matematika. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa saja keuntungan yang didapati seseorang yang beriman dan bertakwa. Nah, ada beberapa manfaat yang didapati ketika seseorang beriman dan bertakwa. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan hati. Seseorang yang beriman dan bertakwa akan merasa damai, tenang, dan sejahtera karena ia percaya dengan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki panduan hidup yang jelas. Kenapa mereka memiliki panduan hidup yang jelas? Karena orang yang beriman dan bertakwa menggunakan Al-Quran dan juga hadis sebagai panduan hidup. Nah, untuk yang ketiga, mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah. Hadiah yang didapatkan ketika seseorang beriman dan bertakwa yaitu pertolongan dan rezeki dari Allah yang melimpah. Nah, untuk yang keempat, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ketika seseorang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mereka akan mendapatkan berkah, baik dalam urusan keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial yang lainnya. Dan yang kelima, selamat dunia dan akhirat. Ketika seseorang beriman dan bertakwa menjalankan perintah Allah, mereka akan mendapatkan pahala. Pahala yang nantinya akan menolong mereka ketika dalam dunia maupun juga di akhirat. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah.
Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khidir, NIM saya 2403010117. Saya akan menjawab soalan nomor 4. Takwa harus dilakukan secara terus-menerus. Usaha apa yang dilakukan agar dapat mendekatkan diri kepada Allah? Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan banyak melakukan ibadah. Contohnya, memperbaiki sholat, perbanyak berzikir, membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang soleh, berpuasa, banyak melakukan dalam hal kebaikan, dan tidak mengerjakan atau meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hal-hal positif yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesha Aditya Delia, NIM saya 2403020009. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Perairan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Sunnah lain menjelaskan bahwa iman kepada Allah adalah sifat yang fluktuatif, yaitu dapat bertambah dan berkurang. Iman dapat bertambah karena taat kepada Allah dan dapat berkurang karena maksiat kepadanya. Ada beberapa cara agar kita dapat menjaga naik turunnya iman, yaitu 1. Memperbanyak mendengarkan ayat Al-Quran. 2. Melihat kebesaran langit dan bumi. 3. Melaksanakan amal soleh secara teratur. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.